Di dalam video ini aku akan memberikan tips untuk pembuatan kurikulum vitae yang dimana teman-teman ingin menjadi staf keuangan ataupun teman-teman dari fresh graduate ya. Tonton terus video ini sampai habis karena isinya daging semua teman-teman. Om, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal. Masih ada di channel Pilar Muda nih teman-teman. Channel yang bermanfaat untuk kawan-kawan mengembangkan di dalam dunia pekerjaan. Seperti yang ku sampaikan awal tadi, video ini ku buat peruntukannya untuk kawan-kawan lulusan dari SMA, SMK, lulusan baru, ataupun kawan-kawan yang ingin menjadi staf keuangan di salah satu perusahaan. Sebelum ku lanjut, agar aku makin semangat kontennya, tolonglah bantu aku teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke banyak orang. Karena tidak mungkin aku memberikan video yang tidak bermanfaat untuk kalian ke depannya. Oke, langsung aja ke isinya teman-teman. Alangkah baiknya ketika kalian akan membuat kurikulum vitae, atas adalah nama kalian, posisi yang kalian inginkan, lalu informasi pribadi kalian. Nah, portofolio ini apa Bang? Portofolio ini adalah merupakan hasil karya kalian. Karena di sini ketika kalian tidak memiliki karya-karya di dalam bidang yang kalian lamar, saya rasa kurang menarik teman-teman. Maka dari itu saya berikan portofolio. Lanjut teman-teman. Di berikutnya ada kesimpulan dari profil kalian. Biasanya aku membuat profil ini atau profil kesimpulan ini di akhir-akhir teman-teman, setelah aku mengisi semuanya ini. Oke, kita lewati dulu untuk kesimpulan profilnya ini ya teman-teman. Lanjut di bawahnya aku memberikan professional skill teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena aku berharap kemampuanku inilah yang langsung dilirik oleh para interviewer ataupun user nantinya teman-teman. Jadi aku taruh di paling atas. Setelah itu di bawahnya aku memberikan pengalaman pekerjaan nih teman-teman. Nah, seperti aku sampaikan tadi, ini peruntukannya untuk teman-teman dari fresh graduate kan. Maka dari itu, aku akan menjelaskannya di dalam kurikulum vitae yang aku buat ini teman-teman. Karena teman-teman dari fresh graduate, teman-teman pastinya belum bekerja. Lah, tetapi teman-teman pasti kan sudah pernah magang, terus teman-teman sudah juga melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan teman-teman seperti berdagang dan sebagainya teman-teman. Itu salah satu pengalaman loh teman-teman. Karena di sini aku ingin menjadi staf keuangan, maka dari itu harapannya teman-teman menulis di pengalaman pekerjaannya ini yang sesuai dengan yang akan kita lamar ya. Seperti sekarang sebagai staf keuangan. Oke, aku lanjut. PT Pilar Muda Indotama ini merupakan perusahaan yang memang terdaftar teman-teman ya di dalam perseroan, di dalam corporate ini terdaftar resmi. Tetapi kita tidak pernah bekerja di sini teman-teman. Saat itu posisi kita di perusahaan ini hanyalah magang. Tetapi lagi nih banyak tetapinya nih teman-teman ya, sorry ya. Magang kita anggap atau kita asumsikan sebagai bekerja. Kenapa seperti itu? Ya kalian magang kan pasti kalian magang dengan sungguh-sungguh. Kalian tahu ilmu dasarnya, ilmu-ilmu kulitnya, kalian bisa juga sharing-sharing saat magang. Nah, ilmu atau pengetahuan itulah yang kalian tuangkan di dalam kurikulum vitae ini, teman-teman. Seperti aku tadi bilang, sebagai staf keuangan, apa sih yang biasa kita lakukan? Yang pertama, membuat laporan pemasukan dan pengeluaran harian. Lalu yang kedua, membuat laporan keuangan perusahaan. Lalu yang tiga, menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk posting jurnal di aplikasi perusahaan. Itu adalah job desk dari staf keuangan, teman-teman. Lalu di sini aku memberi 50 truk operasional per hari ini apa? Ini salah satu target atau pencapaian aku selama aku magang. Data ini taunya dari mana Bang? Ya taunya dari saat kita diskusi sama senior-senior di tempat kita magang teman-teman ya. Maka dari itu kita tahu nih pengetahuannya ya kan. Aku tulis di sini 50 truk operasional per hari. Lalu membuat laporan keuangan perusahaan. Omset perusahaan lebih dari 3 miliar per tahun. Ini sangat besar perusahaannya teman-teman udahan ya. Lanjut, 2021 sampai sekarang.
Aku taruh tulis tahun bekerja di sini itu yang terbaru teman-teman ya. Jadi paling bawah paling lama, paling atas paling baru. Seperti itu teman-teman aku asumsikannya. Silakan kalian analisa sendiri di kurikulum vitae kalian. Lanjut teman-teman, PT Indonesia. PT Indonesia ini merupakan perusahaan yang terdaftar juga, tetapi kita sama sekali tidak pernah berhubungan dengan PT Indonesia, teman-teman ya. Kita nyari di Google aja ini saat itu. Kita asumsikan di sini sebagai staf akuntansi dan keuangan lagi, teman-teman ya. Lalu jobdesknya bagaimana caranya kita nulis jobdesk ini, Bang? Kita menulis jobdesk ini paling tidak kita kan pernah namanya berjualan, teman-teman ya. Berjualan itu kan bertransaksi. Kita dapat keuntungan, kita juga mengeluarkan modal untuk membeli barang yang akan kita jual nantinya. Di situ kalian pasti paham terkait keuangan-keuangan internal kalian. Lah, itulah yang kalian tulis di dalam kurikulum vitae kalian, teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini kita tugasnya adalah mencatat semua bentuk transaksi ya, lalu bertanggung jawab atas perhitungan omset, lalu membuat jurnal buku besar. Nah, itu kan salah satu dasar-dasar sebagai staf keuangan ya teman-teman ya. Di sini seperti tadi aku tulis sebagai targetnya perputaran transaksi lebih dari 50 juta per minggu. Lalu yang kedua kelebihan kita targetnya kontrol kepada tim pelaksananya itu lebih tercapai dan tidak ada unsur-unsur yang tidak diinginkan di dalamnya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman silakan kalian analisa lagi nih, apa hal yang pernah kalian lakukan, kalian berkreasilah dan kalian tuangkanlah di dalam kurikulum vitae teman-teman. Ini adalah tahun aku bekerjanya di sini. Di sini kalian seperti aku sampaikan tadi bisa kalian lihat paling lama di bawah, paling baru di atas. Jadi kita lebih menyondongkan yang paling baru ada di atas teman-teman. Seperti itu ya. Lalu di sini paling bawah adalah edukasi teman-teman. Edukasinya kenapa aku taruh di bawah? Ya menurutku kalau kalian ingin melamar pekerjaan yang dilirik sama seseorang itu adalah kemampuan lalu pengalaman. Maka dari itu kemampuan kalian dan pengalaman kalian aku taruh ke yang paling atas. Seperti itu teman-teman. Sebelum aku masuk ke kesimpulan, seperti aku tadi bilang aku kosongkan dan aku baru ngisi. Aku disclaimer dulu nih teman-teman ya. Aku di sini tidak mengajarkan buruk, tidak mengajarkan jelek. Harapannya kita menganalisa seperti ini, kita harus berani bertanggung jawab ke depannya teman-teman. Apa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab seperti apa sih yang dimaksud? Ya seperti profesional yang kalian tulis. Kalian nulis tinggi-tinggi seperti ini kemampuan kalian, apakah kalian mampu memang dengan hal ini? Tentu tidak bang, misalnya kalian tidak mampu ya. Maka dari itu kalian perlu belajar saat ketika kalian ingin menghadapi interview nantinya. Kalian harus belajar nih. Karena interviewer tidak jauh-jauh menanyai kalian dari kurikulum vitae yang kalian kirim teman-teman. Oke, aku lanjut ke kesimpulan. Di sini aku menulis langsung to the point teman-teman ya. Namanya kesimpulan kita harus to the point. Saya merupakan seorang profesional di dalam bidang akuntansi dan juga keuangan. Saya telah melakukan pekerjaan ini lebih dari 3 tahun teman-teman. Ini 3 tahun ini merefer dari tahun pengalaman kerja kita ya teman-teman ya. Jadi harus sinkron, ingat harus sinkron. Lanjut. Perusahaan terakhir saya bekerja, saya mengerjakan proyek dengan sirkulasi keuangan lebih dari 3 miliar rupiah. Ini merupakan pencapaian kita di pekerjaan kita yang terbaru teman-teman. Balik lagi, angka 3 miliar ini merefer dari sini teman-teman ya, dari work experience ini. Nih 3 miliar per tahun. Jadi harus sinkron, semuanya kalian tulis harus sinkron teman-teman. Jangan sampai kesimpulannya beda dengan isinya. Agak konyol nantinya ya kan. Lalu yang berikutnya, saya memiliki sertifikasi CFA, CIA, dan JPA. Nah, sertifikasi 3 yang aku sebut ini itu merupakan sertifikasi biasanya untuk teman-teman dari staf keuangan ataupun konsultan-konsultan di bidang akuntansi ya. Tapi sayangnya sertifikasi ini peruntukannya untuk lulusan minimal dari sarjana. Maka dari itu teman-teman, ketika kalian dari SMA ataupun SMK, kalian menulis seperti ini, kalian harus bisa bertanggung jawab nih ketika nantinya interview. Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Bertanggung jawabnya ya kalian harus mulai mendaftar perkuliah, terus mulai mencari-cari beasiswa mungkin untuk kuliah ke jenjang S1 biar kalian bisa mengambil sertifikasi ini teman-teman. Seperti itu.
Lalu semua sertifikasi tersebut tervalidasi. Maksudnya tervalidasi ini adalah ya dengan adanya sertifikat hard copy ataupun soft copy-nya teman-teman. Maka dari itu seperti aku sampaikan tadi, ya teman-teman harus mau nggak mau harus kuliah lagi seperti itu. Ya mungkin agak susah dan agak berat buat teman-teman yang kurang memiliki dana untuk kuliah ya. Tetapi banyak banget beasiswa yang disediakan oleh perusahaan ataupun pemerintah di Indonesia ini. Silakan kalian cari-cari saja beasiswanya teman-teman ya, sangat banyak kok. Lanjut ke portofolio. Di sini aku menuliskan klik ya. Klik ini berarti ketika orang ketika orang telah melihat PDF kalian kurikulum vitae ini, dia bisa mengklik ini. Klik ini nanti munculnya atau larinya adalah biasanya aku taruhnya ke Google Drive untuk portofolioku aku taruh ke Google Drive. Karena kalian ingin menjadi staf keuangan ya teman-teman ya. Langsung aja kita buat lembarannya. Ya mungkin kurang lebihnya seperti ini. Teman-teman yang dari akuntansi jurusannya ataupun keuangan pasti kalian lebih paham lah dari aku ya. Ini merupakan laporan keuangan dari perusahaanku sih teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti ini, banyak sheet-sheetnya seperti ini teman-teman. Ini adalah portofolio teman-teman untuk memvalidasi lagi dengan analisa yang telah kalian buat. Jadi mengacunya tetap ke sini, omset perusahaan 3 miliar, lalu 50 truk operasional per hari, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin itu yang bisa aku sampaikan terkait pembuatan kurikulum vitae. Bila dari teman-teman ada dari jurusan lain yang ingin aku buatkan kurikulum vitae-nya di dalam video next-nya, ataupun teman-teman yang ingin mendaftar ke departemen lain selain ke akuntansi dan keuangan, langsung aja kalian ke kolom komentar teman-teman. Jangan lupa support terus videoku, share, like, and subscribe videoku. Sebarkan video ini pokoknya ke semua orang teman-teman ya, agar semuanya bisa lebih baik ke depannya. Oke kalau gitu aku akhiri video ini. Thanks for watching and peace.